Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menyampaikan materi tentang kebijakan fiskal atau fiskal policy. Pembahasan kali ini meliputi pengertian, asal teori, tujuan, instrumen, jenis-jenis, perbedaan, dan contoh. Baik, langsung saja ke pengertian. Pengertian dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal atau anggaran adalah kebijakan ekonomi pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara menyesuaikan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Asal teori pemikiran. Pemikiran tentang fiskal pertama kali ditemukan oleh ahli ekonomi asal Inggris, yaitu John Maynard Keynes pada akhir tahun 1800-an. Beliau meyakini bahwa pemerintah berperan terhadap perkembangan ekonomi suatu negara, terutama dalam hal ekspansi dan kontraksi pada siklus bisnis. Keynes juga meyakini bahwa pemerintah mampu memanipulasi pengeluaran konsumen dan investor agar tidak terjadi kontraksi yang berlebih sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan stabil. Dampak pemikiran ekonomi Keynes juga terbukti saat terjadi depresi besar di dunia pada awal tahun 1900-an, di mana sebelumnya banyak negara yang memegang prinsip ekonomi laissez-faire, yang prinsip tersebut meyakini bahwa pemerintah tidak boleh mengintervensi kapitalisme dalam ekonomi pasar besar. Dengan ideologi ekonomi Keynes, pada saat itu Presiden Amerika ke-32 saat itu, Franklin D. Roosevelt, berhasil menumbuhkan ekonomi sebesar 10,8% pada tahun 1934. Selanjutnya, tujuan. Secara umum, tujuan dari kebijakan fiskal adalah untuk menjaga kestabilan ekonomi yang lebih baik. Artinya, tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang layak tanpa adanya pengangguran yang berarti dan terjaganya kestabilan harga-harga umum. Dalam kebijakan fiskal, terdapat beberapa instrumen. Pada umumnya, terdapat empat instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, instrumen perpajakan. Hal tersebut karena pajak mampu mempengaruhi ekonomi suatu negara secara makro. Misalnya saja perubahan perilaku konsumsi masyarakat, daya beli, hingga investasi. Yang kedua, instrumen pengeluaran. Pengeluaran pemerintah sangat erat kaitannya dengan upaya pembangunan negara, mulai dari pembangunan infrastruktur atau pembangunan SDM. Selanjutnya, instrumen utang publik. Upaya pemerintah untuk meminjam kepada Bank Dunia atau pinjaman publik dengan cara mengeluarkan surat utang atau obligasi. Instrumen yang terakhir yaitu instrumen anggaran. Segala rencana pengeluaran dan penerimaan negara untuk menjalankan program pertumbuhan ekonomi, terutama program-program jangka panjang. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Jenis-jenis kebijakan fiskal diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, kebijakan fiskal dari segi teori, yang meliputi fungsional, disengaja, tidak disengaja. Fungsional yakni kebijakan untuk mempertimbangkan pengeluaran dan penerimaan anggaran pemerintah dengan melihat akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional. Contohnya adalah kesempatan warga untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, disengaja, kebijakan dalam mengatasi masalah ekonomi yang sedang dihadapi
dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja. Ada 3 bentuk dari kebijakan fiskal disengaja, yaitu merubah pengeluaran pemerintah, merubah sistem pemungutan pajak, dan merubah pengelolaan pemerintah. Berikutnya, tidak disengaja. Kebijakan untuk mengendalikan kecepatan siklus bisnis agar aktivitas ekonomi tidak terlalu fluktuatif. Contoh, pajak progresif dan kebijakan harga minimum. Klasifikasi yang kedua yakni kebijakan fiskal berdasarkan penerapannya, yang meliputi kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraktif. Kebijakan ekspansif yaitu kebijakan yang dilakukan ketika perekonomian suatu negara sedang melemah dan bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan yang diambil adalah dengan menaikkan belanja negara dan menurunkan nilai pajak. Contohnya, apa yang dilakukan Indonesia saat pandemi tahun 2020. Kebijakan kontraktif. Kebijakan yang dilakukan ketika perekonomian suatu negara berada pada tingkat yang cukup memanas. Misalnya, adanya inflasi. Kebijakan yang diambil adalah dengan cara menurunkan belanja negara dan menaikkan nilai pajak. Klasifikasi yang terakhir yakni kebijakan fiskal berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran, yang meliputi kebijakan fiskal seimbang, kebijakan fiskal surplus, kebijakan fiskal defisit, dan kebijakan fiskal dinamis. Kebijakan fiskal seimbang yaitu kebijakan untuk menyeimbangkan jumlah penerimaan dan pengeluaran. Kekurangan dari kebijakan ini adalah apabila ekonomi negara sedang terpuruk, maka kemungkinan besar negara berada pada posisi tidak menguntungkan. Kebijakan fiskal surplus, kebijakan untuk membuat jumlah pendapatan harus lebih tinggi dengan pengeluaran. Kebijakan ini digunakan untuk menghindari inflasi atau menekan angka inflasi yang tinggi. Selanjutnya, kebijakan fiskal defisit. Berlawanan dengan kebijakan surplus, meski terdengar sesuatu yang negatif, kebijakan ini sejatinya berfungsi untuk mengatasi kelesuhan dan depresi perekonomian. Yang terakhir, kebijakan fiskal dinamis. Menyediakan pendapatan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah seiring dengan kebutuhan dan bertambahnya waktu. Perbedaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal dan moneter sering dianggap sama, padahal keduanya adalah hal yang berbeda meski keduanya sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara. Sedangkan kebijakan moneter adalah kebijakan yang dibuat oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Pembahasan terakhir yakni contoh kebijakan fiskal yang terjadi di Indonesia. Yang pertama adanya Tax Amnesty tahun 2017, yaitu program pengampunan pajak bagi wajib pajak yang telat, tunggakan, dan tidak melaporkan asetnya. Yang kedua, relaksasi pajak yang berlangsung selama tahun 2020 hingga awal tahun 2021 untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Contoh yang terakhir yakni pengurangan subsidi BBM.
Baik, itulah sedikit penyampaian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.